Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harapan kita mudah-mudahan semua teman-teman, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dan dicukupkan kemudian oleh Allah ya kesehatan mereka, rezeki mereka, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bang Joma, siap. Topik kita tadi mengenai dakwah Islam dengan pengajaran Kristen ke seluruh dunia begitu. Bisa umat Islam itu diajarkan, boleh nggak sih kita berbohong-bohong, ngikuti dulu gaya-gaya agama setempat? Bisa nggak sih didakwakan Islam dengan cara berbohong begitu, nipu-nipu gitu? Nggak boleh, nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaidah di dalam Islam, di dalam menyeru manusia kepada kebaikan, kebenaran, itu hukumnya wajib hikmat. Ya, ilmu hikmah yang harus dijadikan sebagai acuan di dalam menyampaikan Islam itu kepada yang lain. Karena kenapa Islam itu tidak bisa menggunakan cara tipu muslihat untuk mengislamkan yang lain? Karena Islam itu syarat dengan aturan, syarat dengan perintah, dan ketat terhadap larangan. Jadi yang bisa masuk Islam itu adalah orang yang menggunakan akal saja. Jadi tidak bisa diakal-akali orang lain di luar Islam untuk masuk ke Islam, itu nggak bisa. Mau kayak mana? Begitu kita mengajarkan bahwa di Islam itu seperti ini, begitu masuk Islam ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Mereka harus siang malam ibadah. Sedangkan di Islam itu yang harus dikedepankan itu adalah berserah diri, menyerahkan ruh, menyerahkan jasad, semata-mata hanya mengabdi kepada Allah. Maka kaidah di dalam Islam, kita hanya diberi tugas untuk memberi peringatan, hanya menyeru. Mereka yang mau kebenaran, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Kita menyeru, yang mereka dapatkan surga. Surga itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa diurai dengan kata-kata. Kita menyeru mereka, yang merasakan kenikmatan, ya mereka. Berbanding terbalik, ketika mereka menyeru kepada kita, maka yang kita dapatkan adalah neraka jahanam. Untuk itulah Islam itu tidak boleh dipaksakan dengan cara nipu orang, berpura-pura menjadi seperti mereka, menampilkan penampilan selayaknya Kristiani untuk mencari perhatian, untuk mencari simpatik, untuk mencari teman. Habis itu kita jerat mereka dengan tipu daya. Nggak bisa. Di Islam kaidahnya nggak begitu. Makanya Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah, ajaklah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu, tapi dengan jalan hikmah. Di samping hikmah, pengajaran yang baik. Bahkan berdebat pun diajarkan, diperintahkan untuk dengan cara yang baik. Nah, jadi kaidah di Islam itu jelas. Apa hikmah itu? Hikmah itu kecerdasan. Hikmah itu kebijaksanaan. Hikmah itu pemahaman yang mendalam. Jadi Al-Quran mengatakan,
serulah manusia dengan kecerdasan, dengan bijaksana, dengan pemahaman yang mendalam terhadap Islam. Untuk mereka memahamkan Islam, maka kode etik yang pertama kita ajak mereka berdebat, berdiskusi, berbicara, memperbincangkan sesuatu yang mungkin lazim untuk diperbincangkan antar dua agama. Contoh, memperbincangkan tentang konsep Tuhan. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha mulia. Mustahil baginya hina, apalagi terkutuk. Nah, makanya kita senggol otak mereka dengan cara hikmah. Apa itu kecerdasan? Apa itu kecerdasan? Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kemampuan memahamkan dan memberikan pesan kepada lawan bicara. Bukan cuman nyerocos, bukan cuman bisanya maki-maki. Tetapi harus memiliki pemahaman, harus memiliki kecerdasan, kebijaksanaan di dalam menyampaikan seruan tersebut. Itu perintah, itu kaidah di dalam Islam. Jadi Islam itu nggak boleh tampil selayaknya pendeta, tampil selayaknya pastor, tampil selayaknya penganut agama lain. Nggak boleh. Islam yang harus Islam. Makanya Islam itu semuanya terbuka. Berserah diri Islam itu. Anda mau datang dengan cara apapun Islam terima. Anda datang dengan cara baik Islam terima. Anda datang dengan cara kasar Islam terima. Tergantung Anda diperlakukan sebagaimana kaidah dalam Islam. Contoh misalnya, kalau kita berpikir secara natural, sisi kemanusiaan kita itu akan mengajak kita untuk memahamkan, untuk memahami dan memahamkan orang lain. Tengok rumah ibadah. Lihat rumah ibadah mana yang kemudian terbuka kepada siapapun. Hanya Islam. Tidak ada yang eksklusif dalam rumah ibadahnya umat Islam. Semahal apapun rumah ibadah itu, dibangun dengan triliunan, material dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Kairo. Begitu dia sudah menjadi rumah ibadahnya umat Islam, siapapun boleh masuk ke sana. Tak ada ketakutan, tak ada intimidasi, tak ada pertanyaan, tak ada periksa KTP, tanya dari aliran mana, tak ada. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini cerminan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh agama lain. Bandingkan dengan rumah ibadah yang lain. Kita datang ke sana, jangankan masuk, berdiri pun ya sudah melahirkan satu pertanyaan. Siapa ini? Mau ngapain? Untuk apa? Apa tujuannya? Di Islam enggak. Siapapun ente, Kristen sekalipun, kita nggak ada curiga. Masuk-masuk aja. Kita nggak tahu ini Kristen atau ini non-Muslim. Enggak, masuk aja. Kenapa? Karena rumah ibadahnya umat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk seluruh umat. Anda mau buang, mohon maaf, datang ke sana buang sampah Anda juga boleh. Masjid menyiapkan itu, dalam arti kata buang air besar, buang air kecil. Silakan aja, apapun agama Anda. Nah, coba kalau rumah ibadah lain, Pak, mampir dulu Pak, mau ngapain? Oh, nggak bisa, di sini bukan tempat umum. Banyak yang kita temukan, bukan hanya di luar keyakinan mereka, bahkan sebeda sekte aja nggak boleh. Di rumah ibadahnya dipangkar tinggi-tinggi, dikunci, digembok. Orang nggak bisa masuk kecuali hari-hari tertentu. Nah, inilah cerminan bahwa agama itu diperintahkan untuk diserukan kepada manusia yang lain dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik. Dari tata cara kemudian melayani atau memberikan ruang kepada khalayak banyak aja sudah berbeda. Belum lagi yang lain. Dari sini kita bisa lihat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, bagaimana perlakuan rumah ibadah agama-agama yang ada terhadap manusia. Apakah rumah ibadah itu terbuka untuk umum, atau kepada jemaatnya aja nggak boleh masuk kalau bukan hari yang sudah ditentukan untuk ibadah. Kalau masjid terbuka 24 jam,
Dari sekte manapun ente, dari agama manapun ente, kalau mau bernaung di sana silakan. Bahkan kebanyakan pencuri sendal di sana tempatnya. Orang datang ke sana boleh masuk sembarangan, akhirnya nyolong sendal, akhirnya ngambil celengan. Ya karena Islam itu terbuka, tergantung ente. Niatnya datang ke sana baik, niatnya datang ke sana jahat. Hanya Allah yang melihat itu. Allah yang melihat kemudian hati kita. Seperti itu Bang Handi. Jadi di Islam itu enggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Satu-satunya agama yang tidak ada paksaan kemudian untuk masuk ke dalam agama syiar maksud saya. Ya, hanya Islam. Syiar tapi dengan hikmah. Pengajaran yang baik, hasanah. Begitu Bang Handi. Masya Allah, mantap. Saya pikir tuh bisa cuma kalau misalnya ke Yunani ya ditioskan dulu lah, atau ke Jepang disintokan dulu lah, atau kalau ke Bali sang Yahudi dulu lah, diganti-ganti dulu gitu. Gak boleh kayak gitu ya. Gak bisa Bang Handi. Al-Quran melarang kita. Al-Quran membatasi kita. Makanya beberapa hari kita sudah menjelaskan. Justru hal itu cerminan iblis. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin adhim. Iblis itu turun kepada setiap manusia pendusta yang banyak berdosa. Nah, kita lihat. Mohon maaf nih. Ada seorang yang menggunakan seragam satpam misalnya. Tapi dia nggak pernah pendidikan. Dia tidak punya ijazah. Tidak pernah ikut pendidikan bagaimana menjadi seorang security. Tiba-tiba dia menggunakan pakaian security dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini bisa dicap pembohong atau bukan? Pembohong lah. Pembohong. Jadi dari cerminan ini aja kita sudah tahu. Ini iblis. Bukan seorang TNI kemudian menggunakan seragam TNI. Pembohong enggak orang itu? Pembohong. Pendusta enggak? Pendusta. Nipu enggak? Nipu. Ini sifat apa? Ya iblis. Makanya Islam menyatakan dalam Al-Quran, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Dari situ kita lihat agama mana yang disebarkan dengan cara tipu-tipu. Disitulah tempatnya iblis bermarkas. Islam nggak boleh. Meskipun saya paham Bible misalnya, saya ngerti tentang Bible. Saya boleh tampil seperti pastor, seperti pendeta. Gak bisa, di Islam itu gak boleh. Haram hukumnya. Jadi kalau ada agama yang malah nyaman dengan keadaan menipu, dengan cara tampil sesuai dengan yang bukan cerminan agamanya, berarti penipu. Dari situ aja kita sudah bisa baca. Dari situ aja sudah kita bisa lihat. Makanya saya marah besar kalau ada kemudian orang Islam ngaku-ngaku apologet, ngaku pendeta, ngaku pastor. Di depan namanya itu disebut pendeta, PDT, titik, keblamat. Itu saya nggak suka. Dibilang itu lucu enggak? Saya nggak suka malah. Mau sosokan mengelawak enggak? Bagi saya itu menjijikkan. Islam apologet, tetapi kemudian menggunakan gelar-gelar Kristen. Apalagi tokoh-tokoh Kristen. Jijik kali. Sama halnya dia sudah mengatakan saya ini Kristen. Dengan kata lain ya dia mengakui dirinya sebagai penyembah Yesus. Itu namanya blamat. Anak cuntil namanya itu. Tolok. Itu namanya dongok. Sama seperti dia mendudukkan dirinya seperti binatang. Guguk. Gak malu dia. Merasa bangga dia. Ada lagi omnya Yesus. Apa pula? Omnya Yesus. Gak ada di Islam itu, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Ya kalau mau
jadi ustadz kek, jadi apapun itu juga nggak boleh sebenarnya. Kalau Anda ingin memiliki julukan-julukan sendiri silakan, tapi yang membangun sifatnya. Omnya Yesus, ponaannya Yesus itu beleng-beleng. Dompala. Nggak ada yang kayak gitu. Di Islam itu nggak boleh. Tampilan sebagai Islam. Bukankah ketika kita menggunakan pakaian-pakaian syar'i, maka itu adalah sebuah amalan. Itu pahala. Ya kan? Sebutan-sebutan baik, ya itu pahala. Bukan sebutan-sebutan yang tidak baik. Pendeta, pastor, apa lu pikir bagus gelar-gelar kayak gitu? Islam kok ngaku pendeta? Itu namanya dongok, bahlul. Sampaikan kepada apologet Islam yang pakai gelar-gelar pendeta, pastor, Bang Suma bilang kalian itu beleng-beleng, dompala. Siapapun dia. Saya kira begitu Bang Handi. Setuju itu, saya juga setuju, dan saya sering juga memberikan edukasi. Janganlah pakai nama yang provokatif, ya menimbulkan misalnya menghujat jadinya gitu. Pakai nama sendiri aja yang membangun. Ya, pakai nama tapi cenderung menyindir-nyindir gitu ya. Apalagi pakai nama Tuhan mereka, itu nggak bagus loh itu. Saya setuju itu Benjamin. Jadi teman-teman Muslim siapapun di luar sana gantilah namanya yang sop supaya tidak berbalas pantun. Mereka juga akan bisa mempergunakan nama Nabi kita dipelesetkan, sembahan kita disalah tuliskan. Nah, itu memulai dari kita juga. Saya setuju itu Benjamin. Makasih. Iya. Tegurannya. Sama-sama. Jadi kalau misalnya Bible berjalan, ya nggak apa-apa loh. Orangnya memang paham Bible. Maksudnya itu adalah orang yang bisa membaca Bible, mengucapkan Bible tanpa melihat kitab. Itu Bible berjalan. Itu nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau bisa ganti ya gantilah. Pak Det. Terlalu bagempung juga kayak gitu-gitu. Jadi itu ya, saudara-saudara, di Islam itu kita nggak boleh kemudian berpura-pura demi Islam, itu nggak boleh, dilarang. Itu tipikal iblis, nggak boleh. Jadi kalau ada Tuhan lupa ingatan sampai dia tidak tahu dirinya itu adalah Tuhan, ternyata nanti ketahuan dia Tuhan setelah dia jadi mayat, itu juga nggak boleh. Itu cerminan itu. Makanya semalam itu saya membahas, tadi siang, tadi pagi juga saya dengan Mbak Pipo, si Ferguso. Saya mencoba angkat tema terkait Tuhan itu mulia versus Tuhan itu terkutuk. Ternyata nggak bisa. Si Ferguso nggak mampu kemudian mengurai fakta yang ada di lapangan bahwa mereka itu menyembah sosok terkutuk yang digantung di atas salib. Sampai hari ini belum ada. Kemarin temanya, apakah yang kalian sembah bernama Kristus itu adalah anaknya Maria, juga tak mampu. Nah sekarang kita lari ke tema terkait dengan sembahan yang terkutuk. Karena kenapa saya katakan tema ini penting dibahas? Karena saudara-saudara kita Kristen mensehakikatkan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Artinya saudara kita mensehakikatkan makhluk terkutuk yang ada di atas salib dengan pencipta yang maha suci. Nah ini harus, mereka butuh kita untuk menjelaskan ini. Banyak awam, ya, banyak awam di antara mereka yang kudu butuh penjelasan, karena dari tokoh-tokoh mereka nggak mungkin sampai sana penjelasannya. Karena kapan mereka menjelaskan itu, sama halnya dia mengusir jemaatnya. Maka kitalah ini yang harus kemudian menjelaskan kepada mereka. Inilah yang dikatakan Al-Quran tadi. Kita harus menyampaikan, menyeruh kepada mereka dengan cara hikmah. Hikmah itu kecerdasan, kebijaksanaan, dan pendalaman pemahaman terhadap sebuah materi. Untuk itu, kalau di bawah ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi, berbincang-bincang, ya, membahas sesuatu yang menurut saya ini penting terkait dengan
Tuhan itu mulia atau Tuhan itu terhina gitu. Kalau Tuhan itu terhina, silakan paparkan alasannya. Kalau Tuhan itu mulia itu tidak diragukan lagi. Karena kenapa orang Kristen pun mengakui Tuhan itu mulia. Silakan host. Ini topiknya, mari kita diskusi. Sumaya, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim. Sumaya. Oh, Sumaya. Oh, Sumanga. Enggak di ini, mungkin jauh dari perangkat si Sumaya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila dan teman-teman yang lain. Masya Allah, silakan. Senang banget lihat dengar ya dari kemarin rungkat. Dots. Oh, iya, Paget. Iya. Dots Paget. Sulit kali namamu, Dots. Selamat malam. Maaf, kepencet, maaf. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dot, silakan. Makasih, sehat selalu. Ya, buat teman-teman yang Kristen silakan naik ke atas ya. Buat para pendeta, pastor atau siapapun lah itu ya, mau jemaat biasa silakan naik. Kita diskusi santai, jangan ada kebencian dan hujatan ya. Kita diskusi ilmiah aja. Ini Silakan juga naik. Bang, yang udah bosan jadi Kristen boleh naik gitu. Jangan. Yang mesti Jadi- tahan dulu ya. Jadi teman-teman ya paham ya bahwa Islam itu, di ajaran Islam itu didakwakan itu harus lurus, punya niat baik. Tidak boleh ada unsur tipu-tipu, unsur mengelabui di sana. Ya katakan ya apa adanya sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an. Udah ila sabili rabbika bil hikmah tadi itu. Jangan sampai Anda ingin mengislamkan orang tapi mengelabui. Untuk sementara karena dia di Jepang, dia Sinto, ya lu Sinto-sintoin dulu sembahanmu. Jangan, nggak boleh itu. Jadi gitu ya Banyuma ya. Jadi basicnya itu dulu. Kecuali nih masuk ke syariat, ada kaum-kaum tertentu nih. Tentu kan Islam juga tidak sporadis untuk merubah secara total sebagaimana 9 wali itu. Pelan-pelan, yang penting basic nama Tuhan itu nggak boleh, itu tetap di situ. Kecuali syariat harus dirubah pelan-pelan ya. Waduh, Banyuma terlempar lagi, siapa sih yang bikin Banyuma ngeripet begitu, siapa sih Kang? Maunya dibesarin dua. Bang Andi juga. Nggak masalah, nggak ada masalah itu. Mau dikecilin, dibesarin, kalau narasinya ini pasti kena, Pi. Sering saya kecilin Bang Juma tetap kena. Nggak pengaruh itu. Padahal bahasa santun loh. Incer, ya. Bahasa santun, terus berdakwah, nggak ada nyinggung-nyinggung siapa-siapa, gitu ya. Yang Muslim tolong jangan minta naik dulu ya teman-teman ya. Biarkan kita berdiskusi ya. Kalau misalkan yang di atas semua Muslim, terus nanti cuma Assalamualaikum, salam kenal, wah itu nanti larinya ke curhat, nggak ada diskusi teman-teman ya. Oke? Mohon maaf ya. Coba minta kerjasamanya buat teman-teman Muslim. Nantilah ada waktunya kalau mau curhat dan sapa-sapa ya. Di ini aja moderator. Bang Eko, Batalin. Bang Eko Putra, Bang Eko, kumisnya tebal banget Bang. Curhat dong. Bisa Buset dah. bisa kedengaran nggak Bang Adi? Kedengaran Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Eko. Bisa kedengaran Bang Adi? Bisa Bang. Oke Bang. Dikit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya teman-teman sehat semua ya. Bang Adi, aku sudah chatting ke Aji masalah t-shirt itu. Terus aku juga chatting Bang Adi, mohon dijawab ya Bang Adi. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya ya, sabar. Mungkin adanya Banyuma masih apa namanya? Biasa dia olahraga juga sih. Jadi nggak selamanya megang HP. Sabar aja dulu ya. Pasti Aji balas kok itu. Pasti direspon gitu. Oke, teman-teman. Yang mau pesan baju Banyuma silakan. Masih dibuka. Kok segitunya sih kok kena repot ya? Orang nggak ngapa-ngapain kok. Iya, kena itu. Ada apa gitu? Ada apa kok? Banyuma lagi asik memberi edukasi berbagi kok kena gitu loh. Coach Lok. Dunia ini punya kau rupanya, ha? Orang nggak ngapa-ngapain pun. Abang dah. Gimana, Dek? Ini mulai meresahkan nih akun sahabat Bang Zuma official palsu, Bang. Ini Alfi jumpa nih di FYP nih, Bang. Ya, yang salah juga dari pihak kita, ngapain coba di follow yang kayak gitu-gitu. Ini muslim semua nih yang komen di bawah ini. Aduh. Kalah. Sementara akun kita yang asli aja kayak gitu aja jumlahnya terus gak pernah bertambah. Yusuf PI nih, Yusuf Harus PI di diberi palsu education ini. kali, harus diberi education Bang Zuma. Setiap ini tuh dikasih tahu. Kalau enggak kan banyak pendatang baru kan dia nggak ngerti. Saya aja ketipu kan kemarin, ingat nggak 3 kali. Iya juga sih. Yang udah biasa dengar, apalagi yang baru nimbrung. Iya juga sih, Bun. Ya, ini ada Pak Nugroho nih yang selangkah lagi bertaubat. Terima kasih. Selamat malam. Gimana Bang kabarnya? Zuma. Sehat, Pak Nugroho? Sehat. Masih penasaran dengan Islam? Kenapa belum mengucapkan juga? Silakan diskusikan dengan Gurunda Juma. Apalagi yang mau didiskusi? Sehat Bang Zuma. Kapan film main Bang Zuma? Kapan filmnya main Insya tuh? Allah di atas tanggal 20, Bang. Oh, makasih Bang Zuma. Nanti Sama-sama. aku lihat pasti tuh, kalau di bioskop aku pasti lihat tuh, Bang Sip. Zuma. Suka Alhamdulillah. film-film kayak gitu tuh. Iya, film honor. Tapi suka saya film-film kayak gitu tuh memang. Siap. Oke. Kalau saya naik nggak seru ya. Kalau saya naik nggak seru ya, Pak Zuma ya. Ya tergantung. Kalau sudah jadi penari balet di situ ya seru lah. Iya kan? Bukan film kolor. Ada aja. Film honor. Tapi kalau sudah jadi artis jangan lupa Bang sama kita-kita. Kalau Apa hubungannya? nanti saya minta tanda tangan Pak Zuma nanti kalau ketemu. Jempol sekalian nanti ku kasih jempol. Pakai tinta cumi. Tinta cumi. Wah udah full nih kayaknya, saya turun aja nih nanti kalau Oten mau masuk. Oten. Udah berasa muslim beliau ini. Ya kan nanti kalau Oten masuk, wah itu kok di Berarti dia bukan Oten lagi nih sekarang ya Pak Nugroho. Okat Bu, Okat orang Katolik. Kalau Oten kan orang Kristen tuh. Aku Okat Bu. Sama Okat. aja. Okat. Ya saya turun lah Pak. Oh udah kotak 1. Soalnya takutnya nanti mau ada yang naik kan. Jangan dulu, masih ada 01. Sini aja dulu ngobrol. Oh iya. Aman iya. kalau penuh nanti Alfi yang turun aman. Saya pun gak apa-apa turun. Gak masalah. Oh janganlah. Guru besar kok. Ya, Pak guru Zuma, besar. ada mau tanya dikit boleh nggak ya? Boleh. Masya Allah. Silakan. Soal hukum waris Pak Zuma. Hukum Oh waris siap. dulu. Jadi Baik. kalau umpamanya kita keluarga muslim terus ada satu yang sudah Tapi bukan dosa waris ya, saya potong, bukan dosa waris ya. hukum Pak Zuma. Itu terus satu keluar dari akidah tapi dia masih di situ, apakah nanti dia tetap dapat waris dari keluarga gitu, gimana tuh Pak Zuma? Nah ini yang bisa menjelaskan ini siapa ini? Dinda Alfi. Maksudnya Jawabannya tidak. Enggak Iya. dapat.
Iya betul. Dia Beda agama dia lagi, harusnya beda akidah. Iya, dia harusnya ahli waris kan ya. Cuman dia kan murtad ya anaknya gitu ya. Putus warisan. Itu tuh ada Bang Daman di bawah tuh. Dia punya referensinya tuh. Kalau di dalam usul fikih itu putus. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung kerja. Langsung kerja Bang Daman. Mantiki pakarnya ini. Mana ada, bukan. Kalau masalah hukum waris, karena hukum syarat dalam Islam itu terhenti misalnya kayak Islam balik berakal. Nah, karena syarat itu yang tak terpenuhi, tak lengkap syarat, maka tak lengkap rukun gitu. Jadi dalam bab waris juga ada syarat dan rukun. Kalau syaratnya tak terpenuhi, rukun pun tak terpenuhi. Seperti itu, Pak. Bingung saya. Ya. Ya maksudnya syaratnya nggak terpenuhi seperti syarat Islamnya. Dia tidak benar, maka putus gitu. Cuma Berarti nggak ketemunya dapat. nanti pas kalau pas di notaris itu kan mau nggak mau kalau kita buat ahli waris kan tetap nama itu keluar kan kalau di surat keterangan waris kan. Itu gimana itu? Kalau dia nggak tanda tangan kan tetap nggak bisa kejual kan warisan itu. Gini Pak, yang harus kita klasifikasikan apabila ta'arud antara hukum pemerintah dengan hukum Islam, maka hukum Islam itu lebih didahulukan daripada hukum pemerintah gitu. Jadi ibaratnya soal untuk relevansi kita juga harus bilang bahwa hukum Islam seperti apa. Maksudnya seperti menerangkan ya bahwa hukum Islam punya ketentuan. Tapi insya Allah nggak seperti itu deh. Karena banyak juga ya, misalnya kalau yang di daerah-daerah Medan yang ada beberapa yang saya tengani hukum-hukum kayak gitu, nggak apa-apa kalau dibilang syaratnya aman, dikasih juga warisnya. Enggak, maksudnya kalau hukum gitu kan pemanya hukumnya itu loh Pak Ustadz Al-Mantiki Daman. Iya, maksudnya gini. Gimana? Memberikan harta kepada misalnya kayak contoh kepada non muslim. Memberikan harta, bukan ngewarisin harta. Oh, ya. Nah, itu tidak dilarang. Ya, ketemunya. Nah, jadi tapi kalau di akad waris itu haram, bisa dipahami? Di Iya, akad paham. Gimana cara bilangnya ini biar lebih mudah? Di akad jadi waris itu yang tidak boleh karena itu menyalahi hukum. Tapi kalau kita ingin memberi, contoh kita punya anak nih, daripada dia nanti jadi gembel, kita kasih harta kita. Dalam hal apa? Ya dalam hal memberikan harta itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh ditetapkan itu menjadi akad waris, dihibahkan nggak apa-apa gitu. Berarti untuk nominal kita nggak bisa nuntut ya, berarti ya Pak Daman. Waris itu kesepakatan yang punya hak pembagian itu dinamakan faraid. Kalau waris itu kesepakatan daripada semua ahli waris, kalau setuju selesai. Gini langsung ke case-nya aja ya. Jadi ibu saya kan dulu Muslim pindah Katolik, ya kan, anaknya 9, ya kan, termasuk ibu saya, ya kan, di Pekalongan kan. Itu andai kata dijual rumahnya, akan ada yang ngomong kalau ibu nggak dapat waris lagi karena sudah pindah ke Katolik. Cuma kalau di notaris itu dijual, otomatis kan minta surat keterangan waris, di situ masih ada nama ibu saya kan. Kalau ibu saya nggak tanda tangan kan nggak bisa kejual, itu maksudnya Pak. Berarti itu hukum negara larinya. Nah itu hukum negara larinya. Bukan agama lagi. Gitu. Tapi kalau ngambil relevansi, arti ngambil relevansi, ya udah kita bagi rata. Nah, itu syarat negaranya kita penuhi dengan tanda tangan. Soal kita akad ke dia bukan akad waris, akad kasih, paham nggak maksudnya? Akad memberi. Ya pemberian. Nah, berarti kita nggak bisa nganu ya, pokoknya dibagi rata sejuta gitu, kita nggak bisa minta rata karena kita pemberian dasarnya kan gitu. Iya. Apa dikasih kita harus mau kan gitu. Iya kan? Betul. ya, Pak. Memang ada harta waris mau dibagi, Bang? Enggak, ini tanya aja. Kan keluarga saya Muslim, Pak Suma. Jadi kan kalau duluan itu Bang Suma kalau ada. Kirain ada lapangan bola mau dibagi gitu. Beban. Dalam Islam semua dirunutin biar semua nggak berantem tuh. Apa kurang lagi Islamnya nggak Bang Juma? Benar. berarti nganunya ya, Pak Ustadz Daman tadi akadnya pemberian ya, bukan dibagi waris, baru itu halal ya, ketemunya pas ya tadi ya. Karena konsekuensinya Bapak, yang menciptakan kita itu udah tahu membaca psikis kita, emosional kita, otak kita, makanya diturunkannya utusannya yang dapat menjabarkan segala kebutuhan agar menjadi
untung di antara kita dan makhluk kita yang lainnya. Dan makhluk yang lainnya. Antara kita dan keluarga, antara kita dengan makhluk Allah lainnya. Makanya di dalam Islam ini ketat hukumnya. Kenapa? Karena Tuhan paling tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka dikekanglah hambanya ini dengan hukum-hukum yang sebenarnya hukum itu bukan memberi kekangan berat kepada mereka. Justru jalan keluar untuk mereka. Gitu, Pak. Wah, ini Profesor Mantik nih. Keren baru ini, keren nih jawabannya pas banget. Karena kelebihan tuh pemaparannya Alfi kurangi lagi. Ini pesan untuk teman-teman Protestan di bawah. Tengok nih Bang Nugroho dari Katolik. Adem loh dia diskusinya. Kalian kok tantrum? Pakai AC bang, kamarnya pakai AC. Oh iya. Bukan tapi gini, kalau panas ya. Pak Nugroho itu nanya, ibunya kan ini udah keluar nih. Nasib ibunya dia perhitungkan. Apakah dia masih bisa dapat harta warisan? Itu ya, loh, ya, sebenarnya tujuannya ke sana loh. Nah, pemberian tadi Pak Endi tadi. Kalau yang ditanya waris nggak boleh dapat waris. Kalau yang ya, boleh. Pemberian berarti ya. Pemberian ya nggak apa-apa. Tapi secara hukum negara dia juga punya hak karena dia anak. Nah yang dipakai di sini hukum Islam apa hukum negara kan itu yang ditanya. Oh ini. Jatinya ini gimana itu? Hibahkan berarti Pak Endi tadi informasi dari Pak Mantik tadi tetap dibagi. Iya kan bandamannya. Iya karena gini, itu kan masuk ke dalam masuk ke dalam kaidah fikih itu apabila ta'arud antara hukum negara dengan hukum agama, maka hukum agama itu lebih didahulukan. Artinya kita punya hak untuk menggugat dengan versi agama. Andaikan tidak disetujui, kita tetap lakukan seperti prosedur negara karena dosa mereka yang tanggung. Arti ulul amri minkum, artinya apa keputusan negara kita ikutin. Oh ternyata bersalahan dengan Islam. Kita jabarkan bahwa hukum Islam seperti ini. Negara tetap ngotot mau dengan hukum itu. Kita jalani dan kita terbebas dari dosa tersebut. Gitu. Mantap. Bentar, yang mau pesan kaos ini tadi banyak di bawah. Silakan hubungi ke Bang Handi ya. Ini kaosnya saya gedein dulu. Tapi awas, hati-hati. Kalau ukuran Anda biasanya XL, belinya L. Karena ini ukuran luar. Saya ini XL kegedean. Ini kayak double XL ini. Beneran, serius. Jadi kalau ukuran Anda biasanya XL, belinya L. Ya. Belinya L. Turunin satu, soalnya ini kayak double XL ini, ukuran luar ini. Gambarnya apa tuh Pak Panglima? Oh Bang Suma ya? Ya, kalau kenal sama Bang Suma dapat diskon nggak Pak? Kalau kenal sama Bang diskon. Dapat Bang diskon. Suma, aku kenal sama Bang Suma ya. Harganya 229. Ke Bapak 230 aja ya. Diskon itu. Diskon ke atas ya berarti ya? Diskon ke atas ya? Bang Daman, izin aku nanya. Bukannya di Indonesia itu hukum negara kalau kita Muslim dia ngikutin secara Muslim pembagian waris. Saya nggak pernah tahu kalau negara itu terlibat dari pembagian hukum waris. Sekarang kan gini Bunda, sekarang kan kalau kita Muslim ya. Tanda tangan, terhenti di atas surat-surat ya kan? Nah, jadi karena terhenti di atas hal yang seperti itu, maka wajib ikuti prosedur. Nah, prosedur yang diberikan itu gimana modelnya? Kalau seandainya prosedur yang diberikan itu justru mendobrak agama, maka agama lebih didahulukan. Artinya kita punya hak klarifikasi bahwa seperti ini hukumnya itu bagaimana. Kalau mereka katakan oke, tanda tangani, ya udah, nggak saja, nggak jadi masalah. Setidaknya kita udah pernah klarifikasi gitu. Ya, tapi kayaknya nih ya, kalau di luar memang negara udah nggak terlibat sama sekali urusan masing-masing keluarga, malah nggak ada urusan agama atau apa. Tapi kalau di Indo, sepengetahuan saya, menentukan hukum waris itu tetap negara tidak ikut campur dan itu dibalikkan ke keluarga. Jadi kesepakatan keluarga seperti yang Bang Daman tadi bilang. Makanya seperti apa? Dalam Islam itu ada hukum wasaya. Hukum wasaya itu hukum wasiat. Wasiat itu kesepakatan, tidak tinjau berapa jumlah yang dibagi. Misalnya kan ada 1/8, 1/6, 1/2. Ya, untuk nggak tinjau itu lagi kalau hak wasiat gitu. Ya, tapi wasiat nggak bisa 100% diberikan juga. Harus ada bagian-bagiannya.
Man, coba cek Anissa. Coba cek Anissa ayat 8 man. Misalnya pun ada orang yang bukan ahli waris datang hadir pada saat pembagian itu kan dikasih juga meskipun sedikit man ya. Iya, ya harus jelas itu ya. Rujukannya Anissa ayat 8 itu. Ya, kita lanjut diskusi aja. Silakan. Ada lagi Bang Nugroho. Panjang kalau kita udah buka bab fikah itu panjang. Iya benar. Nanti kita DM-an Pak Ustadz Daman. Dikit lagi nih. Apa? Kang Satria. Ada pesan dari bawah Kang Satria untuk moderator juga yang lain. Ini bentuk komalnya jangan diubah-ubah. Soalnya ada yang ngetep layarnya tuh kadang kalau kegeser komalnya susah. Ya gini-gini aja modelnya, jangan dirubah-rubah. Gini aja modelnya, jangan dirubah lagi. Sebenarnya yang disampaikan Nugroho itu sebenarnya kasuistik. Ini banyak yang terjadi loh. Kayaknya lari juga ke ranah hukum. Ya contoh emak kamu kan ya, udah keluar karena murtad. Jadi secara hukum Islam dia nggak bisa dapat apa-apa. Tapi secara hukum negara dia bisa menuntut. Kok saya tanah ini dijual misalnya, harta warisan ini dijual, kok saya nggak tanda tangan? Jadi dua hal yang berbeda. Notaris BPN nggak bisa juga. Jadi dua hal yang berbeda begitu. Makanya yang almarhum kalau bisa sebelum meninggal lebih bikin sholat wasiat. Udah meninggal Pak. Anak saya yang sudah murtad dia tidak dapat warisan, lebih bagus begitu. Udah meninggal semuanya. Yang punya itu meninggal, bisa meninggal, tinggal saya. Ada hartanya nggak mau dipersoalkan? Enggak ada. Ya cuma tanya aja. Kan itu case di dalam keluarga saya kan. Oke lanjut ya kalau udah nggak ada. Besok muncul gitu kan kita bisa jawab. Pak Nugroho kan udah ada bagiannya. Kalau di Islam kan ada harta waris, di Kristen ada dosa waris. Nikmati aja itu Pak Nugroho. Iya. Kalau dosa waris nggak perlu pakai notaris tuh, Pak Panglima. Kalau ada kasus begitu tunjuk aku sebagai PH-nya ya. Insya Allah saya bisa bantu. Iya. Siap. Gimana tuh Bang Nugroho? Kalau ada yang mualaf pembagian dosa warisnya gimana tuh Bang? Kalau ada yang mualaf misalnya pembagian dosa warisnya gimana? Itu belum sampai notaris kalau itu nggak perlu sampai notaris itu. Oh. Sama-sama waris tapi nggak perlu sampai notaris kalau itu. Enggak, itu Alfi nggak perlu tanda tangan Paulus berarti ya. Ya. Ustadz Daman, silakan. Sarung gimana sarung Ustadz Daman? TMD-man, aku tertarik tuh sarung. Iya, sekalian iklan ya, sekalian iklan. TMD-man. Jadi kita distributor sarung. Kita lagi nyari distributor sarung ya. Distributor, jadi yang mau pesan grosir reseller bahasanya man. Enggak, lebih ke distributor. Jadi kita lagi nyari setiap pulau itu ada yang mendistribusiin sarung kita ya. Yang mau ikut join boleh DM Bang Daman. Dah itu aja. Pak Nugroho mau beli peralatan sholat, mau dipakai tidur itu sarung? Sudah punya Bang. Aku ada sarung 3 di rumah dari dulu. Bukan pakai sholat, pakai tidur itu. Lu tanya aja ke Gurunda tentang Islam. Ya makasih. Kalau ada Kristen yang mau naik saya turun aja nggak apa-apa. Makasih ilmunya. Bang Nugroho udah disunat belum? Udah disunat ya? Saya sudah. Sudah dari zaman lama dulu tahun 89. Kalau boleh tahu ada nggak sih dulu pernah nanya ke ibu kenapa keluar dari Islam? Itu yang kita lupa nanyain, Pak Indi. Oh. Tuh. Gak berani nanya kan kita orang Jawa kan kita gak berani nanya yang anak-anak ke orang tua kan takut kita orang Jawa kita. Galak ibu. Ibu agak galak. Menurut Anda selama ini Anda sama ibu Anda yang murtad, bokap Anda memang Katolik dari awal? Siapa? Bapaknya. Iya. Iya. Pernah gak sih nanya-nanya kita ini agamanya apa gitu sama orang tua? Gak berani. Tapi waktu kecil sering diajak ke gereja gitu. Ya gereja terus sampai sekarang rajin. Ke masjid juga rajin, keluarga banyak muslim. Enggak, Andanya sendiri. Rajin gereja rajin. Oh. Terus perasaan gimana? Lebih cenderung kemana sekarang? Kalau ditanya ya saya masih Katolik ya berarti cenderung ke Katolik Pak Endi, ya kan? Jadi Anda masih cenderung Katolik menyembah manusia, ya. Nggak ingin berubah.
Ya cuma kan kita itu kan nggak tahu Pak Endi, kita kan ada besok lagi. Siapa tahu komunikasi sama Pak Ustadz Daman yang ilmunya keren tuh, ya kan? Enggak, kalau salah Tuhan itu akibatnya fatal loh. Nggak nama bagimu. Saya turun dulu ya Pak Endi ya, Bang Daman. Nanti aku Bang Daman tuh. Nanti siapa tahu kita beda dalam iman tapi sama dalam bisnis kan? Nah, siapa tahu, ya kan? Oke. Nyimak aja di bawah soalnya mau ada pendeta nanti yang naik. Oh iya ya, saya turun ya. Pak Suma, makasih Pak Suma ilmunya, Bang Endi semuanya, makasih. Siap. Ini Koko Muslim apa Kristen Koko? Baju koko itu Kang, baju koko. Oh. Koko kok nggak ada suara? Ya, moderator yang Kristen tolong dinaikin ya, yang Kristen. Silakan. Ya, sambil menunggu oten-oten, kita promo dulu ya, saudara-saudaraku yang di bawah, netizen yang baik hati. Tolong di polo-polo saudara-saudaramu yang di atas ya, polo-polo kami yang di atas. Tolong di polo ya. Polo Bang Dama, Bunda Mila, Gurunda, Bang Akang, Kiang Santa, Bang Alpi, semuanya di polo-polo ya saudaraku. Terutama Bunda Mila ya, karena beliau itu ya suka kalau banyak yang polo. Tolong di polo-polo. Terima kasih banyak yang sudah polo ya. Thank you. Semoga dibalas dengan segala kebaikan oleh Allah ya. Oke, kita beralih ke Mita. Biar bisa bagi-bagi rezeki juga, Bun. Ustaz Alif naikkan Alfi di bawah. Kang. Boleh. Alif, gantian kita. Alfi dari tadi di sini, Ustaz. Gantian shift kita, Ustaz. Berbagi rezeki nanti. Alfi izin turun ya semua guru-guru sekalian. Assalamualaikum. Bang Man, jagain room ini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mita, Kristen atau Muslim? Alfi mualaf cerdas mana dia? Mana mualaf? Bang Daman. Mita, Muslim Kristen? Makasih polo-polonya ya saudaraku. Saudariku. Mita, monitor. Muslim Kristen, Mbak Mita. Aduh kayaknya dia sudah tidur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif, Najim Al-Faizin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mohon maaf lahir dan batin semua para guru kami. Siap. Ya Ustaz. Batin. Najim Al-Faizin Bang. Guru Masya baru kembali kita. Ya. Lanjut. Ya, moderator. Sama host juga ya, baru ketemu ini. Mohon maaf lahir dan batin host. Iya, Ustaz Alif harus banyak minta maaf ke saya. Iya, sering dicandain nih kan. Pokoknya saya mohon maaf lah. Besok saya ulang lagi ya, biar ada bahan untuk maaf-maafan tahun berikutnya. Iya. Udah sehat Ustaz Alif? Alhamdulillah Bunda. Yap. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting, sehat itu penting. Yang lain nomor 2. www.tiktok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, Bang. Apa yang disampaikan Bang? Terima kasih edukasinya. Oh ya Bang, makasih sama-sama ya. Gitu aja Bang ya. Oke, naik teman-teman Kristen. Polo ya, saudaraku ya. Polo semua yang di atas. Ustaz Alif, Akimoto udah minta maaf Ustaz Alif soal tragedi dalam mobil itu yang kesedak minum obat. Sudah. Sudah dimaafkan sebelum dia minta maaf kok. Alhamdulillah. Jadi saya tuh udah banyak saldo memaafkan banyak, jadi yang minta maaf udah dimaafin duluan, aman. Masya Allah, berbesar hati ya Ustadz ya.
Nggak nunggu permintaan maaf tapi udah dimaafkan. Masya Allah. Masya Allah yang polo-polo. Thank you yang sudah polo-polo ya. Polo lagi dong yang belum polo. Ayo teman-teman. Muslim, Kristen. Ayolah, nggak ada Oten, kita bagi-bagi donat aja nanti. Ya, yang belum, Pasti yang udah follow biar ada kesibukan, unfollow dulu, baru nanti follow lagi. Jangan dong. Ya Allah, Ustaz Alif sadis bener. Kasih banget. Enggak akan di follow lagi. Iya, mereka tuh udah ngantuk ini sekarang ini. Makanya naiknya lambat banget. Padahal 1.700. Udah hari ini nggak jadi bagi-bagi donat, nggak usah lah deh. Pun besok-besok aja Bun. Suruh follow aja, maafkan Muslim naik dilarang. Loh, bukannya begitu ya? Ada yang komplain nih. Sekarang kalau naik, Anda bisa diskusi nggak? Gitu aja. Jangan marah-marah gitu dong. Kalau nggak ikhlas follow ya nggak usah. Bener nggak Bun? Pak Bun, jauh dari Ada yang komplain di bawah. Nah, katanya Follow naik aja, follow naik aja nggak bisa lah. Namanya juga lintas agama, ya berarti buat Oten juga yang baik saya follow, di follow balik, nggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelaidin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang mau naik baru kita turun aja, dia diskusi, guru udah turun gitu. Iya ngomongnya gitu. Siap Pak Cahyo, ada yang mau disampaikan? Iya Bang. Assalamualaikum. Permisi mau menuju sama Kang Jum, ada yang mau ditanya. Saya Muslim. Siap. Silakan. Iya. 1 menit ya Bang ya. Tanya, karena saya belum tahu kenapa nabi-nabi lain hanya gelarnya kayak alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad kan lain SAW. Cuma itu aja. Ustadz Alif aja kalau guru udah jauh. Wah. Ya, pertama itu sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika menyebut nama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika menyebut nama keduanya alaihimassalam, ketika menyebut ketiganya banyak lebih dari 3 alaihimussalam gitu kan. Itu kepadanya keselamatan. Nah, kalau kita kepada Rasulullah itu memang sebuah kekhususan. Pertama memang kita adalah umatnya. Kedua kita mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Di situ kalimatnya adalah doa pengharapan. Sebenarnya yang membutuhkan doa itu adalah kita. Dengan kita memuji beliau sesuai dengan hadisnya bahwa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka ada balasannya 10 untuk kita. Maka kita mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Sholat semoga Allah menambahkan rahmatnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah kekurangan rahmat Allah, bukan. Tapi itu doa untuk kita agar kita mendapatkan cipratan dari rahmat tersebut. Itu tujuannya. Oke, siap. Ya. Paham saya. Oke, dilanjut aja. Mungkin dinaikkan lagi yang lainnya, saya mau siap turun. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk moderator yang di bawah ya, khusus moderator saya yang di bawah, silakan di-share ke teman-teman Oten sama ke yang lainnya dan dikencengin tab-tab layarnya. Ada Cumi. Selamat malam Cumi. Dibuka mute-nya, Cumi. Jadi ingat dulu cuma miss call. Iya, cuma miss call karena miskomunikasi. Jadi ingat cuma minta. Cumi. Assalamualaikum. Cumi itu Waalaikumsalam. kan siput. Cumi itu kan siput, makanan laut. Ada yang mau disampaikan Bang Cumi?
Aduh suaranya. Menyampaikan warisan apa, Bang? Khawatir ai. Nah, dia Kang lagi nggak benar itu Kang. Aha. Moderator saya hati-hati loh sama moderator. Aku mau nanya Ustaz Alif sampai menunggu Kristen ya. Ustaz, sebelum Islam masuk Nusantara waktu itu, kalau nggak salah nih, yang dipegang atau yang dianut oleh masyarakat Nusantara waktu itu aliran kepercayaan mungkin juga Hindu gitu ya, belum ada Kristen. Nah pertanyaannya adalah yang Islam ini diajarkan kepada orang yang sudah punya kepercayaan ini dengan cara apa? Tipu-tipu kah? Maksa-maksa kah? Atau seperti apa Tad? Boleh dijelaskan? Pertanyaan yang sangat indah. Udah, karena indah, pertanyaan sangat indah jadi nggak perlu jawaban. Oke. Luar biasa. Islam itu kan hadir, Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya, terutama Rasulullah sendiri kan menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dan ketika berinteraksi dengan hal apapun yang sifatnya sosial kan gitu, selalu tidak lepas dari etika, attitude, akhlak, perilaku yang diterima oleh masyarakat dan tidak menyalahi syariat. Nah, itulah ajaran Rasulullah SAW. Ketika datang ke Nusantara, misal dengan konsep perdagangan, ini misal aja ya contoh, maka dagangnya itu dengan diterima oleh masyarakat, mengusung konsep keadilan, berinteraksi sosial, bagaimana menerapkan tentang hak-hak sesama manusia, itu juga tidak menyalahi kaidah yang ada di masyarakat tersebut. Kan yang membedakan itu adalah bagaimana ketika hadirnya Islam, maka dibarengi dengan syariat, maka syariat itulah yang diterima oleh masyarakat ketika berbenturan atau berhubungan dengan sebuah adat atau tradisi, maka patokannya itu syariat. Nah, banyaknya syariat Islam itu tidak berbenturan dengan adat yang ada. Adat harus mengikuti syariat gitu, dan itulah hadirnya Islam. Makanya Islam bisa diterima ketika hadir di tanah Jawa, di tanah Sumatera, semuanya itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang merasa tersakiti atau terjolimi. Ternyata Islam itu memberikan sebuah solusi. Itulah yang dinamakan ajaran Islam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Begitu sih Bang Handi. Kirain tipu-tipu Tad, artinya ya, roba dulu lah Allah, pakai saya widi dulu. Nanti kalau udah ini baru diajarin lagi. Oh nggak boleh nipu-nipu ya Tad ya? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Justru Islam itu kan mengenalkan ajarannya nanti. Ketika masalah perilakunya, sifatnya, karakternya sudah diterima di tengah masyarakat, ini dari mana sih? Ini ajaran apa sih? Oh ini ajaran Islam. Islam itu apa sih? Oh ini konsepnya, ini kalimat syahadatnya. Mengenalkan siapa nama Tuhan. Nah itu di Islam. Nggak boleh harus mengikuti keyakinan dia dulu. Ini nama Tuhannya pakai nama Tuhan yang diyakini oleh kepercayaan tersebut, itu nggak bisa. Itu namanya menyekutukan Allah. Karena Al-Quran prinsipnya hadir sesuai dengan surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Ketahuilah oleh kalian semua, ilmui oleh kalian semua, pelajari oleh kalian semua bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Itu prinsip. Tidak boleh ikut serta atau ya nyamar ke masyarakat. Oh beda berarti sama yang iya. Ustaz Alif. Jadi nggak boleh bilang misalnya kalau Yunani nih kita teoskan aja dulu, kan bahasa Yunani itu nggak boleh. Nggak bisa. Wah udah ada ototnya ya. Oh nggak bisa, nggak kayak agama sebelah yang bikin kitab masuk ke negara kita, tiba-tiba dia bikin terjemahan di kitab sucinya, lalu dia menggunakan
istilah-istilah yang ada di Islam. Ini sama-sama nih, ada orang misionaris datang bawa Bible masuk ke Indonesia. Ada Islam hadir datang masuk ke Indonesia. Islam hadir mengenalkan kitab sucinya, walaupun orang Islam di situ, penduduk negara Indonesia, dia belum mengenal Islam sebelumnya, tapi dikenalkan oleh Islam siapa nama Tuhannya. Sesuai dengan kitab sucinya, percaya diri, diajarkan. Jadi si masyarakatnya yang diajarkan mengenal Islam gitu loh, seperti itu. Nah itu ya, kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah ya Ustaz Alif. Kalau di Kristen ada Tuhan lain selain Yesus itu ya. Nah itu kan kayak gitu jadinya. Nah makanya di Islam itu mereka mengenal Islam, jadi masyarakat Indonesia mengenal siapa nama Tuhannya Allah. Tiba-tiba datang kitab versi terjemahan agama lain, contoh Bible. Dia datang masuk ke Indonesia menggunakan terjemahan, mengikuti penyebutan nama Tuhannya yang dikenalkan oleh umat Islam. Nah ini nggak punya pendirian ini. Nggak punya pendirian. Menggunakan nama Tuhan umat Islam. Udah gitu, nama yang digunakan itu diselewengkan maknanya, disalah artikan. Yang sebelumnya nama Sang Pencipta sebagai nama diri Tuhan itu sendiri, tiba-tiba bikin kamu sendiri, nama itu dirubah menjadi nama yang umum gitu. Allahmu itu siapa? Lah, pertanyaan yang aneh seperti itu. Tapi itu kan dulu Belanda siapa yang mau lawan? Tak terserah Belanda dong sama misionarisnya, siapa yang mau bisa lawan? Gitu Tad. Ya, Belanda kan yang kita lawan. Muslim sendiri yang melawan Belanda. Kalau orang nggak tahu ya berlawan apa berteman, aku nggak tahu. Tapi dia terjemahin sesuka hati dia pakai istilah-istilah Islam. Nah, ya, kalau si Petra mah engkongnya nggak ikut berjuang lah. Dia pasti satu gereja lah engkongnya sama Belanda. Kan sama-sama agamanya si Petra sama Belanda kan gitu.